Shalom. Pertama saya sampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada siapa yang berulang tahun hari ini? Sukme Wawat ya, sama Pak Aan dalam usia yang ke berapa? 66 dan 58 tahun. Puji Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan terus berlangsung di dalam kehidupan kita semua. Kita tetap dalam kasih dan pemeliharaannya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dalam rangkaian mengenai akhir zaman. Temanya adalah sudahkah kita siap sedia? Menjadi introspeksi diri kita, perenungan kita hari ini, apakah memang saya dan saudara sudah siap sedia dalam setiap waktu, kapanpun, di mana Tuhan akan datang dan kita menghadap kepada Allah Sang Pencipta. Nah, mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian karena saya tidak mempersiapkan tayangan di depan. Nah, silakan buka Alkitab masing-masing, gadgetnya, atau nanti juga dapat ditayangkan. Nah, di sana ada judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Firman Allah berkata demikian, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25, 2 pasal ini berbicara tentang akhir zaman. Di sana kalau kita membaca dengan sangat jelas, Tuhan memaparkan apa yang akan terjadi ke depan pada akhir zaman ini.
Dan di pasal yang ke-25 ini salah satu di antara apa yang dipaparkan mengenai akhir zaman adalah suatu perumpamaan mengenai gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. 5-5. Nah, kita lihat dari perumpamaan ini maka kita bisa memetik sebuah pelajaran. Karena perumpamaan ini Tuhan mau mengajar kita bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menghadapi akhir zaman, di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dari 5 gadis bijaksana ini kita mendapat prinsip tentang hidup berjaga-jaga di akhir zaman. Karena ayat yang ke-13 dari bacaan akhir kita tadi mengingatkan kepada kita, sebab itu supaya kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan saat waktunya itu. Nah, bagaimana sikap hidup benar di akhir zaman yang mereka contohkan dalam kisah perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Jadi dari beberapa paparan tentang akhir zaman, hari ini kita melihat pembelajaran dalam konteks 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, ada 3 hal kembali kita akan belajar dari kisah ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa dari perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup dalam kesiapsiagaan. Firman Allah kembali lagi ditegaskan di sana, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dari ayat ini memberikan sebuah gambaran ada sekelompok wanita yang membawa pelita dengan mempersiapkan persediaan minyak. Tapi ada juga sekelompok gadis yang membawa pelita tanpa mempersiapkan minyak. Dan kesemuanya menanti mempelai datang. Dan dari cerita ayat yang kita baca, ketika mempelai itu datang di waktu yang tidak diduga, ternyata ada sekelompok wanita yang tertinggal, pintu tertutup oleh karena baru sibuk mempersiapkan minyak, belanja di tempat lain, tetapi sudah terlambat. Itu sebabnya sebelum hal itu terjadi, hari ini kita mendengar firman ini buat saya dan saudara untuk ingat, berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, berbicara tentang kedatangan Yesus kedua, pernah disampaikan pembelajaran tentang topik ini. Kedatangan Yesus kedua berbicara tentang apa yang dijanjikan oleh nubuatan-nubuatan firman Tuhan, yang secara spesifik hari ini kita bicara dari kitab Injil Matius. Ada kitab-kitab lain yang tentunya juga berbicara tentang kedatangan Yesus kedua. Berbicara tentang kita menghadap Tuhan, memang waktunya ada 2 hal. Yang pertama, saat dimana kita menghadap Tuhan secara pribadi, setiap orang tentunya bisa dipanggil Tuhan. Hari-hari ini dengan pandemi COVID-19, ambulan banyak berjalan berkeliaran di jalan, ya, dengan ngiung-ngiungnya, dan kita lihat di situ, kita menduga di situ bahwa tentu membawa orang yang sedang sekarat ataupun juga orang-orang yang sudah
meninggal. Rekan-rekan hamba Tuhan di GBI maupun gereja yang lain juga banyak. Mungkin ada ratusan orang pendeta yang sudah dituai. Ada beberapa yang saya kenal cukup dekat, yang dalam tahun ini dan beberapa bulan yang lalu masih menepuk pundak saya. Dia tahu saya pernah stroke dan saya hadir dalam sidang majelis daerah pada waktu itu di Mawar Saron. Dia menyatakan saya tergolong yang mengalami mujizat karena kesembuhan saya relatif dapat dikatakan cepat. Saya masih ingat orangnya semangat luar biasa. Tetapi ketika dengar berita duka, sudah berpulang terlebih dahulu. Mengejutkan banyak orang. Belakangan kita dengar berita seorang hamba Tuhan kaliber dunia. Siapa? Choi Yonggi. Pernah dengar nama ini? Juga telah berpulang. Saya mengistilahkan banyak yang dituai, banyak yang dipanggil. Nah, perenungan kita nggak tahu kapan hal itu tiba waktunya buat setiap kita. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Karena itu kita harus hidup dalam kesiapsiagaan. Saya ingat pada waktu lalu kita menghadapi kerusuhan. Saya mengalami itu. Pada waktu itu masih tinggal di daerah Poris Indah. Dan saya termasuk orang yang bersiaga. Pada waktu itu di rumah masih ada linggis. Karena terjadi sekeliuran orang yang bisa gotong bawa ranjang, kasur orang. Banyak perampokan ya. Kerusuhan yang luar biasa. Saya bahkan dengan tanpa menyadari sempat pada waktu itu naik motor pulang dari kantor ke rumah melewati Dan Mogot Grogol dan tembak-tembakan di atas kepala. Dan saya menyaksikan mobil di belakang, di depan saya itu yang dipukul pakai balok. Saya mencoba cari jalan tikus untuk bisa sampai ke rumah. Kemudian kami satu komplek berjaga-jaga dalam keadaan hidup siap siaga. Pada waktu itu mau tidur pun saya masih pakai sepatu. Dalam keadaan siaga ketika mendengar sesuatu hal, langsung bisa segera bangun. Nah saudara kekasih, bahwa kita pun dalam situasi yang seharusnya seperti itu. Di dalam pembelajaran tentang kedatangan Yesus kedua, ada beberapa doktrin, ada beberapa pandangan, pengajaran mengenai kedatangan Yesus kedua. Namun kita lihat dari beberapa pengajaran ini ada salah satu pengajaran yang tertulis saya sampaikan hari ini adalah satu paham, satu pendapat, satu doktrin yang menyatakan tentang premillennium dispensasional namanya. Ada premillennium klasik. Kalau premillennium klasik itu berbicara tentang satu doktrin, satu keyakinan, satu pendapat bahwa Yesus akan datang kembali dalam satu peristiwa, satu tahap sekaligus. Tapi premillennium dispensasional itu memiliki satu doktrin, satu keyakinan iman bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya itu akan terjadi di dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah mengenai rapture, pengangkatan gereja, pengangkatan orang-orang kudus.
Kalau kita bisa hidup kudus, kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi di akhir zaman ini akan terjadi satu ketika orang-orang yang diangkat, yang tiba-tiba menghilang. Beberapa film coba menggambarkan tentang peristiwa itu. Left Behind kalau nggak salah, itu salah satu film di bioskop yang pernah saya tonton. Itu mengerikan. Bahkan di gereja ada pendeta yang ketinggalan. Jadi masalah diangkat atau tidak diangkat itu bukan masalah posisi. You pendeta bukan pendeta. Tapi masalah bagaimana hidup benar kita di dalam menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ketika nanti terjadi pengangkatan ini yang secara diam-diam sembunyi tidak tahu. Ini pun tentang pengangkatan rapture ini ada beberapa pandangan. Tapi saya tidak mendalami konteks ini dalam khotbah hari ini. Tetapi pemahaman itu ada beberapa pandangan. Namun kapanpun hal itu terjadi, kalau kita siap siaga, siap sedia, maka tidak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kita tidak siap siaga. Ketika kita tertidur, nah itu yang berbahaya. Kalau nanti diangkat, maka kita diasingkan ke sebuah tempat selama 7 tahun masa kesukaran. 7 tahun masa kesukaran pun dibagi 2 tahap. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Di mana masa antikris itu. Tapi sekali lagi tidak dibahas lebih dalam. Nah, tahap yang kedua adalah penampakan Kristus dalam kemuliaannya, di mana Yesus akan datang kembali kali yang kedua itu bersama dengan orang-orang kudus yang pertama sudah diangkat. Kalau seandainya kita di sini semua diangkat di yang pertama, pada waktu Yesus datang kembali kali yang kedua lagi yang di tahap kedua, maka kita menyertai Yesus datang dengan bala tentara surga yang penuh dengan kemuliaan, dan seluruh mata di bumi ini akan menyaksikan itu semua. Dan bagaimana kita yang ada di berbagai tempat yang berbeda bisa menyaksikan? Itu sebabnya teknologi berkembang. Itu sebabnya bisa live streaming. Itu sebabnya bisa ada siaran langsung. Kita bisa menyaksikan dengan media di mana kita setiap orang, hampir setiap orang sudah memiliki gadget, sudah memiliki handphone. Jadi kalau dipikir dulu sebelum masa itu terjadi, dengan teknologi handphone yang kita miliki, dengan teknologi yang begitu canggih sekarang ini, kita berpikir gimana hal itu bisa terjadi. Tapi dunia ini bergerak seiring dengan hal yang tidak kita pahami sebelumnya, tapi memang didesain mengarah kepada semua penggenapan firman Tuhan. Dan cuma kitab suci Kristen yang bercerita lengkap tentang dunia ini. Yang kesemuanya pasti terjadi. Nah, karena itu saya dan saudara penting agar kita siap sedia. Matius 24 ayat 44 berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia Yesus Kristus itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Peringatan ini merupakan dorongan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertekun dalam iman percaya kita. Jangan ada orang yang hari ini duduk di gereja ini kemudian tidak lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan.
Karena ada ayat yang berkata ketika ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah orang-orang itu masih yang percaya kepada Yesus tetap percaya mempertahankan? Dan ayat lain juga berkata bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan selamat menerima mahkota kehidupan. Nah, orang yang siap sedia tidak akan tertidur rohaninya, melainkan mempersiapkan dirinya untuk mengalami pengangkatan. Target kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya. Target kita tidak sekedar nanti akan menyaksikan Yesus datang kembali kali yang kedua. Target kita karena kedatangan itu dalam paham doktrin GBI, menganut paham tadi premilenium dispensasional, di mana GBI mempercayai bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya itu akan terjadi di dalam dua tahap. Karena tahap yang pertama yang harus kita lewati dulu adalah pengangkatan. Suami istri kalau tidak membenahi diri, mungkin suami diangkat, istri tertinggal. Atau sebaliknya. Anak-anak, berapapun anak yang kita miliki, mungkin nggak semuanya terangkat jika semuanya itu tidak siap. Setiap kita dalam satu gereja ini mungkin juga tidak semuanya, jika di antara kita sekalian tidak siap siaga, tidak siap sedia di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena itu yuk makin serius kita menjadi orang Kristen. Yuk makin serius membenahi hidup kerohanian kita. Yuk makin serius kita mempersiapkan diri. Karena apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Berapa usia kita sekarang? Hari ini ada yang memperingati 66 tahun. Ada yang memperingati 58 tahun. Sudah hidup di dunia ini. Tapi semua usaha dari sejak kita bayi sampai kepada usia sekarang ini bisa menjadi sia-sia, tidak ada gunanya kalau kita tertinggal. Kalau yang tertinggal akan menghadapi masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar itu mengerikan. Hari ini di pandemi ini memberikan sebuah gambaran, tapi itu bukan kesudahannya, kata firman Tuhan. Ini menjadi satu tantangan kehidupan kita, di mana kita diarahkan sampai kepada teknologi semuanya online. Dagangan online. Jadi semua yang dibanggakan manusia, karena manusia akhir zaman, masih ingat kemarin? Manusia akhir zaman. Salah satu poin yang keempat, manusia akhir zaman adalah manusia yang hidup dalam keangkuhan. Kita lihat teknologi makin canggih. Tuhan bisa diganti dengan Tuhan teknologi. Jadi ada sekarang itu Allah modernisasi sekarang ini adalah Allah teknologi. Kemampuan yang bisa membuat semua itu. Saya pernah punya satu bos MD, Managing Director, yang tidak mempercayai Tuhan. Bagi dia uang adalah segalanya, uang adalah Tuhan. You nggak punya uang nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita benar-benar tidak mempersiapkan kerohanian kita, jaga iman kita, sungguh-sungguh dalam ibadah, melatih diri, supaya kita terbiasa nanti hidup di sorga. Kalau enggak, benar-benar enggak betah. Kalau kita bisa enggak betah di gereja, yang cuma waktu beberapa aja, gimana kita bisa betah nanti sepanjang umur hidup kita? Berarti kalau kita enggak betah, mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Kalau neraka juga enggak enak. Seumur hidup kita disiksa. Kadar berat penyiksaan kita tergantung perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Nah,
Itu poin yang pertama kita belajar dari peristiwa ini. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia minyak senantiasa agar pelitanya tetap bernyala. Pelita hidup kita tetap bernyala. Rohani kita tetap bernyala. Iman kita tetap bernyala. Jangan ada yang tertidur. Coba bayangkan kalau dalam perjalanan hidup adalah perjalanan. Kalau dalam perjalanan kita ngantuk sesaat saja, bahaya kecelakaan itu bisa terjadi. Betul nggak? Kalau kita berjalan nggak usah kendaraan, meleng aja, kita ngantuk, bisa kesandung, keseleo. Bahkan ada orang yang jatuh terus tiba-tiba mati. Mungkin karena ada serangan jantung. Banyak cara kita bisa menghadap Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, sudahkah kita siap sedia? Yang kedua, hidup benar di hadapan Tuhan di samping hidup dalam kesiapsiagaan juga perlu hidup dipimpin Roh Kudus. Manusia akhir zaman adalah manusia yang egosentris, berpusat kepada kepentingan dirinya sendiri, yang akan membawa hidupnya menurut maunya, semau-maunya, akan hidup seperti zaman Nuh. Kawin mengawinkan, hidup berpesta pora, diperingatkan, hayu bertobat, sementara Nuh membangun bahtera. Tapi kita tidak tahu air bah itu kapan akan tiba dan membinasakan semua umat manusia. Dan tragis, di antara sekian banyak umat penduduk di dunia, cuma 8 orang yang selamat. Karena itu firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Supaya kita dapat tetap menjadi orang pilihan Tuhan, kita perlu hidup dipimpin Roh Kudus. Minyak yang dalam perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana, itu menggambarkan tentang Roh Kudus. Minyak menjadi sebuah lambang berbicara tentang Roh Kudus. Minyak juga berfungsi sebagai sarana yang mengurapi, memberi wewenang, otoritas, juga menyembuhkan sakit penyakit. Minyak menggambarkan kuasa Allah. Ada banyak orang yang tidak hidup dipimpin Roh Kudus, hidupnya tidak memiliki kuasa Allah. Hidup di dalam banyak hal, di dalam kerohaniannya, seperti akhir zaman tadi. Manusia akhir zaman, manusia yang mengalami kemerosotan rohani, tidak memiliki kuasa lagi. Tetapi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka ada kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita nantikan Roh Kudus, supaya kamu menerima kuasa. Kuasa itu membuat kita berani bersaksi, berani menjadi orang Kristen yang benar-benar melaksanakan amanat agung. Kita ini akan dituntut. Kalau ada orang yang tidak selamat, padahal kita tahu yang baik untuk kasih tahu dia supaya selamat, maka orang yang mati tadi dituntut pertanggungjawabannya kepada kita. Jadi Kristen gampang-gampang susah. Kelihatannya cuma percaya, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Karena itu kita nggak akan mampu kalau tanpa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap pagi ketika bangun berdoalah, pimpin aku Roh Kudus, ini aku. Ada WA berkata, datang seorang yang setiap kali lewat ke gereja, cuma pegang tembok gereja dan berkata, Tuhan ini Acong. Ya, ini Acong. Kita datang, Tuhan ini saya.
sebutkan nama kita. Tuhan, ini Paulus. Ini aku Tuhan. Pimpin hidupku. Hidup dipimpin Roh Kudus akan membuat kita tetap berapi-api, tetap semangat. Ingat Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mulai, hati-hati. Kalau udah rajin tadinya mulai kendor, bahaya. Kan sebelum ini dikotbahin dulu, manusia akhir zaman adalah manusia poin kedua. Seingat saya, adalah manusia yang mengalami kemerosotan rohani. Melaksanakan ibadah tapi tidak mengalami kuasa hadiratnya. Semuanya cuma menjalankan liturgi biasa. Tapi waktu dia ibadah pulang, dia merasa tetap kering rohaninya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap mengabdikan hidup bagi kepentingan Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini diizinkan Tuhan. Tidak cuma-cuma, tidak sia-sia. Ada rancangan Allah dalam hidup kita agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Berapi-api, penuh kuasa meskipun sedang berada di akhir zaman dengan berbagai macam kesusahan dan pergumulan. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kita, saya dan saudara, untuk hidup dalam kebenarannya. Tanpa Roh Kudus, kita nggak akan kuat. Arus akhir zaman ini akan menyeret kita kepada keadaan yang buruk. Ada pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Terus apa lagi? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Pegang, jangan tersesat. Akhir zaman ada banyak penyesatan. Ada banyak doktrin-doktrin yang aneh. Hati-hati. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, kita tersesat. Kita butuh Roh Kudus. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, dengar-dengaran. Peka. Taat suara Tuhan. Dan supaya bisa itu terjadi, yang ketiga kita harus lakukan, yaitu hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Allah. Firman Allah berkata di dalam Matius 25 ayat 12 yang tadi kita baca. Tetapi ia menjawab, yaitu si mempelai tadi yang sudah datang. Ketika 5 gadis bodoh itu mengetuk pintu yang sudah tertutup karena dia ketinggalan. Bukakan pintu bagi kami. Tapi mempelai itu berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Matius 7, 21, 22, 23 itu ayat menceritakan juga hal ini. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan yang akan selamat. Ayat 23 dikatakan adalah
pada waktu itu aku akan berterus terang dan berkata, enyalah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kalau nggak dikenal, ngeri. Semua agama, termasuk agama tetangga kita, teman kita, percaya yang akan jadi hakim akhir zaman ini adalah Yesus Isa Al-Masih. Kalau Yesus yang jadi hakim kita nggak dikenal, berabe urusan kita, nggak ada yang bela kita. Nanti ada dua kelompok, kambing dan domba. Kita ada di kelompok mana? Karena itu kita penting untuk membangun hidup intim dengan Allah. Bergaul erat dengan Tuhan. 5 gadis yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, agar senantiasa mendapat kekuatan yang baru di dalam Dia. Kalau kita intim dengan Tuhan, keintiman itu akan memampukan kita untuk mendengar suara Tuhan. Keintiman itu akan memampukan kita untuk mengerti pimpinan Roh Kudus di bagian kedua tadi. Dan melakukan, memahami kehendak Tuhan. Dengan demikian, karena sudah memahami kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukan. Karena ayat 7, pasal 7 Matius 7 ayat 22 berkata, yang selamat itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Gimana kita bisa melakukan kalau kita nggak paham? Gimana bisa paham kalau kita nggak bergaul intim? Saudara nggak akan pernah mengerti saya, apalagi bahasa isyarat saya, kalau saudara tidak bergaul dengan saya. Kadang misunderstanding, salah pengertian. Yang saya maksud dan maunya saya ini, tapi yang dikerjakan itu. Kita udah capek-capek mengerjakan, ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Kita hidup sia-sia. Tapi kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, peka dan mengerti, Tuhan maunya apa? Ini aku. Nah, saya rindu kita sekalian terus semakin dibangun kerohanian kita. Gak penting khotbah lelucu, karena lelucu hanya cuma kepuasan sesaat. Tapi khotbah pengajaran, khotbah yang membentuk hidup kita dan mempersiapkan kita untuk dapat benar-benar meyakinkan pada diri sendiri. Ketika ada sudah pertanyaan, sudahkah kita siap sedia? Ya Tuhan, aku siap. Kalau orang yang siap, kematian tidak menakutkan. Kenapa? Kematian adalah jembatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang perlu kita takuti dalam dunia ini. Pandemi COVID-19 membuat orang begitu takut, bahkan takut berlebihan, sehingga ketakutannya melampaui ketakutan kita sama Tuhan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, percayalah, banyak hal yang kita peroleh ketika hidup dalam takut akan Tuhan. Saya pernah khotbahin itu, gak tahu masih ingat apa enggak. Saya yakin udah lupa. Tapi itu sudah saya khotbahin. Jadi ada banyak hal-hal yang sudah saya khotbahkan, saya ajarkan. Supaya tahapan-tahapan firman Tuhan hari ini dengar. Kalau masih ingat. Saya mengingatkan diri saya, apa yang saya sudah dapatkan kemarin. Walaupun saya menjadi pengkhotbah, saya juga harus menerima firman. Manusia akhir zaman kemarin kalau tidak salah ingat toh. Manusia yang hidup berpusat kepada kepentingan diri sendiri.
Manusia akhir zaman adalah manusia yang hidup dalam kemerosotan rohani. Manusia akhir zaman adalah manusia yang hidup dalam kemerosotan moral. Tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tipis beti. Dan yang keempat, manusia akhir zaman adalah manusia yang hidup dalam keangkuhan. Dan berhati-hati dengan hal itu. Jangan kita hidup di dalam area itu. Dan sekarang kita diminta mempersiapkan diri dan bertanya pada saya dan saudara pribadi. Sudahkah kita siap sedia? Yang pertama, masih ingat tadi apa yang kita sampaikan? Hidup benar yang harus kita lakukan dalam akhir zaman. Yang pertama tadi, hidup dalam kesiapsiagaan. Siap sedia kapanpun juga. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, hidup dalam hidup dalam. Yang ketiga, hidup dalam keintiman dengan Allah. Hidup intim. Hidup intim. Yuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman, melalui doa, melalui ibadah, melalui aktivitas kehidupan rohani. Di gereja ini kita berupaya untuk bisa menjembatani beberapa kegiatan yang beku dengan adanya satu kaselah umum. Kaselah umum menyangkut buat semua siapa aja. Di tempat itu, di waktu itu, saudara bisa menyampaikan pertanyaan yang nggak ngerti. Ada interaksi dua arah. Bisa bertanya, yuk kita terlibat. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terlibat lebih dalam. Bangun rohani. Karena itulah seperti halnya kita mempersiapkan hidup kita di dunia ini. Pengen hidup lebih baik. Apakah kita mempersiapkan juga hidup kita di kekekalan nanti? Karena itu jauh lebih penting daripada hidup di dunia ini. Mari kita bangkit diri.